Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita dalam judul Islam dan agama-agama lain. Saudara-saudara yang budiman, para pemirsa video ini, Bismillahirrahmanirrahim. Singkatnya, umat Hindu Arya dan umat Kristen sama-sama dalam satu kekeliruan. Begitu pula sebagian umat Islam yang tuna ilmu. Tetapi kesalahan sebagian umat Islam itu bukanlah berarti kesalahan dari firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan jelas telah menyatakan bahwa ini kesalahanmu. Kesalahan sebagian umat Islam itu misalnya tentang Nabi Isa alaihi salam, yaitu mereka menganggap bahwa sampai sekarang ini Nabi Isa alaihi salam masih hidup di langit. Padahal di dalam Quran suci dengan jelas tertulis bahwa sudah lama Nabi Isa al-Masih wafat dan masuk dalam golongan arwah orang-orang yang telah mendahulunya. Tetapi orang-orang ini menyimpang dari kitab Allah Ta'ala. Mereka menunggu-nunggu kedatangannya Nabi Isa al-Masih alaihissalam yang kedua kalinya. Selanjutnya kami kembali kepada masalah pokok tinjauan dari sisi lain tentang tidak benarnya masalah penjelmaan, yaitu penjelmaan roh dalam makhluk baru itu bertentangan dengan kesucian hakiki. Karena bila setiap hari kita melihat ada ibu seorang wafat, saya ulangi lagi, karena bila setiap hari kita melihat ada ibu seorang wafat, saudara perempuan seseorang wafat, dan cucu seseorang wafat, adakah alasan untuk menyalahkan jika di dunia ini terjadi pernikahan antara seseorang dengan jelmaan ibunya atau saudara perempuannya? Padahal menurut Weda haram melakukan mereka itu untuk dinikah. Lain halnya jika setiap bayi yang lahir bersamaan dengan kelahirannya disertai keterangan bahwa pada kelahiran pertama menjadi anak sipulan, maka ia akan selamat dari pernikahan yang terlarang itu. Namun nyatanya Allah Ta'ala tidak berbuat demikian. Seakan-akan Tuhan sendiri ikut membudayakan cara-cara terlarang seperti itu. Selain itu, kami tidak dapat mengerti apa faedahnya melibatkan ruh manusia dalam kelahiran berkali-kali sebagai makhluk baru. Jika sumber keselamatan itu ada pada pengertian rohaniyah, yakni ma'rifat ilahi atau mengenal Allah, maka seharusnya setiap anak yang akan lahir lagi ke dunia, pengetahuan rohaniyah atau ma'rifat yang dimiliki sebelumnya tidaklah lenyap.
Namun kenyataannya setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan kosong dan kosong pengetahuan. Seperti seorang pemboros yang menghabiskan seluruh perolehan sebelumnya dan menampakkan wajahnya seperti orang miskin. Meskipun ia telah membaca Weda Suci beribu-ribu kali, satu lembar pun tidak ada yang diingatnya. Jelasnya, putaran kelahiran manusia berkali-kali tidak dapat dipandang sebagai satu cara untuk mencapai keselamatan. Karena berbekalan pengetahuan kerohanian dan ilmu yang dikumpulkan dengan susah payah setiap kelahirannya ke dunia, semuanya lenyap, tidak pernah selamat. Menurut prinsip orang-orang Arya, keselamatan itu ada dalam jangka waktu terbatas. Celakanya bekal untuk keselamatan, yakni pengetahuan rohaniah, tidak dapat terkumpul. Bukankah ini nasib buruk bagi roh manusia? Di dalam akidah kaum Arya ada satu prinsip yang bertentangan dengan kesucian makhluk, yakni masalah niyok. Kami tidak ingin menghubungkan masalah ini dengan Weda Suci. Bahkan hati kami gemetar bila berpikir untuk menghubungkan masalah itu dengan Weda. Sejauh pengetahuan dan pemahaman kami yakin naluri manusia tentu tidak akan menerima jika ada seorang laki-laki menganjurkan istrinya yang suci dan menjaga kehormatan dirinya untuk berkumpul dengan laki-laki lain hanya untuk memperoleh anak. Kami tidak senang bila seorang istri itu sendiri bersedia melakukan tindakan seperti itu. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, padahal suaminya masih hidup, yang namanya manusia ya tetap manusia yang mempunyai rasa malu. Rasa malu ini dapat ditemui pula pada sebagian binatang. Mereka tidak biasa memperlakukan betinanya seperti itu. Kami tidak ingin membahas di sini tentang niyok itu. Dengan penuh rendah hati kami mengajukan saran kepada kaum Arya untuk meninggalkan kebiasaan ini. Tentu itu akan lebih baik. Tingkat kesucian hakiki negara ini sekarang jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, jika para wanita dan para laki-laki banyak terlibat di dalam kebiasaan yang tidak senonoh itu, kami tidak tahu akibat apa yang akan terjadi di negeri ini. Sebagai catatan dan pengetahuan para pemirsa yang budiman, apakah niyok itu? Niyok itu adalah suatu kebiasaan di India. Seorang suami menyuruh istrinya berkumpul
dengan pria lain yang disenanginya untuk mendapatkan keturunan. Kita sebagai muslim hanya bisa mengucap na'udzubillah min dzalik. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa yang budiman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.